Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah psikologi dan strategi dakwah, yang mana materi kali ini yang akan kita bahas yaitu manusia dalam pandangan psikologi. Sebelumnya perkenalkan, saya Aksan Faturima sebagai moderator serta narasumber ketiga. Dan saya Nuridayatul Anggraini sebagai narasumber kedua. Saya Arga Puryanti Galuh Pramono sebagai narasumber pertama. Nah, langsung saja kita membahas materi yang akan kita ulik hari ini, yaitu manusia dalam pandangan psikologi. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saudari Arga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendefinisikan manusia menurut beberapa ahli. Manusia memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk terbaik dengan berbagai potensi yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Namun apabila manusia tidak bisa mengembangkan potensinya, bisa saja manusia menjadi lebih rendah dari makhluk lainnya, seperti hewan. Adapun pendapat dari para ahli mengenai definisi atau pengertian manusia. Yang pertama, menurut Upanishads, manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh, jiwa, pikiran, dan prana atau badan. Yang kedua dari Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yakni badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Selanjutnya menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki 2 yang tidak berbulu, dengan kuku datar dan lebar. Lalu menurut Paula Gizi dan Janet WK, manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengembang tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Dari berbagai pandangan para ahli mengenai definisi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki perbedaan khusus dengan makhluk yang lain, yaitu adanya akal, pikiran yang menjadikannya makhluk yang dinamis serta mampu menjadikan lingkungan sekitarnya turut berjalan dinamis pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang materi kedua akan dijelaskan oleh saudari Nuridayatul Anggraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam beberapa pandangan aliran psikologi. Sebelumnya, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Nah, di sini manusia itu dibahas dalam biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga politik. Jadi nggak hanya pada sisi psikologinya saja, melainkan juga sisi politik, antropologi, dan juga sosialnya. Nah, di sini ada beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Yang pertama, pandangan psikoanalitik. Dalam pandangan psikoanalitik diyakini bahwa hakikat manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Nah, yang kedua adalah pandangan dari Martin Buber. Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu. Menurutnya, manusia adalah sebuah eksistensi atau keadaan yang dimiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Dan selanjutnya adalah ada beberapa pendapat lain, maksudnya ada dari pendapat lain tentang hakikat manusia, yakni tentang pandangan mekanistik, pandangan organismik, pandangan kontekstual. Nah, pandangan mekanistik ini adalah semua benda yang ada di dunia ini termasuk makhluk hidup dipandang sebagai mesin, dan semua proses termasuk proses psikologi pada akhirnya dapat diredusir menjadi proses fisik dan kimiawi. Yang kedua, pandangan organismik. Pandangan organismik menganggap manusia sebagai sesuatu keseluruhan yang lebih daripada hanya penjumlahan dari bagian-bagian. Dalam pandangan ini, dunia dianggap sebagai sistem yang hidup seperti halnya tumbuhan dan binatang. Jadi manusia itu tidak independen, melainkan juga bermasyarakat. Sekian dari saya. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir ya. Tapi sebelumnya
lowbat alias baterainya habis. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang ketiga, yaitu pentingnya atau urgensi mempelajari manusia dalam pandangan psikologi. Nah, setelah kita bahas sebelumnya mengenai hakikat manusia dan juga definisi manusia dalam pandangan psikologi maupun dari beberapa ahli, bahwasanya di sini manusia itu memiliki karakteristik atau memiliki ciri yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu dengan kepunyaannya akal pikiran manusia. Nah, di sini akal pikiran itu akan menjadikan ia sosok yang bisa menjadikan dirinya maupun lingkungan sekitarnya menjadi dinamis atau berubah secara fleksibel. Nah, kemudian di sini langsung saja pada poinnya, yaitu urgensi mempelajari mempelajari manusia dalam pandangan psikologi itu apa sih? Nah, di sini saya telah memberikan 3 contoh urgensi atau 3 inti dari urgensi mempelajari manusia dalam pandangan psikologi. Yang pertama yaitu manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu bahwasanya manusia satu dan manusia yang lain itu memiliki karakteristik, watak dan juga sifat yang berbeda. Bahkan anak kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan, baik itu dari sifatnya maupun juga bagaimana dia berpikir atau pola pikirannya itu pasti berbeda meskipun wajahnya identik, benar bukan begitu? Ya. Jadi di sini pentingnya mempelajari manusia dalam pandangan psikologi, karena dalam ilmu psikologi ini kita akan dijabarkan mengenai pembelajaran tentang manusia yang berbeda-beda itu, karakteristik yang berbeda. Nah, di sini ini nanti ada hubungannya kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Nah, pentingnya mempelajari karakteristik yang berbeda-beda itu karena kita hidup bersosial. Nah, di sini masuk ke dalam urgensi yang kedua, yaitu manusia itu merupakan makhluk sosial dan akan selalu hidup bersosial. Artinya dia hidup di masyarakat, hidup dengan orang banyak dan memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan di lingkungan itu, kita mau berteman dengan siapa, kita mau bertetangga dengan siapa, karena kita tidak bisa menentukan masing-masing orang untuk memiliki sifat yang seperti yang kita mau. Nah, jadi di sini pentingnya atau urgensi mempelajari psikologi itu tidak hanya dari kita untuk istilahnya itu menanggapi orang lain, tapi bagaimana kita juga orang lain menanggapi kita gitu. Jadi ada hubungan timbal balik seperti itu. Sama dengan intinya manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini dari perbedaan karakteristik itu di ilmu psikologi dipelajari tentang bagaimana manusia itu istilahnya itu untuk memberikan respon kepada makhluk yang lain, kepada orang lain seperti itu. Karena misalkan Mbak ini adalah orang yang ceria, orang yang bisa easy going istilahnya, sedangkan Mbak Arga merupakan orang yang misalkan cenderung pendiam atau bagaimana. Nah, di sini dalam psikologi kita akan mempelajari manusia dari sisi tersebut, sisi watak, karakteristik. Nah, dalam berkehidupan sosial kita bisa dengan mudahnya untuk menyesuaikan diri. Misalkan dengan Mbak Aini yang orangnya ceria dan easy going, kita bisa menentukan kita akan bersikap yang bagaimana gitu. Sedangkan juga untuk berteman dengan Mbak Arga, orang yang cenderung pendiam, kita bagaimana meresponnya supaya Mbak Arga ini juga nyaman ya dengan sifatnya seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu kita kenal sebagai extrovert, introvert, dan ambivert. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan karakteristik dan sifat yang berbeda itu. Kemudian yang terakhir yaitu urgensi mempelajari manusia dalam pandangan psikologi, yaitu psikologi ini memberikan perspektif atau pandangan yang berbeda tentang manusia gitu. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki definisi dan juga hakikat yang berbeda-beda menurut ilmunya. Ada ilmu agama, ilmu sosial, ilmu umum, dan psikologi ini termasuk ilmu umum salah satu cabangnya, yang mana kita itu mempelajari tentang psikis manusia ya, istilahnya kejiwaan seperti itu. Nah, seperti kita tahu bahwasanya berhasilnya sebuah propaganda atau mungkin berhasilnya seseorang yang besar dalam menarik seorang pengikut hingga menjadi sebuah kerajaan besar misalnya, itu karena keberhasilan dari pemimpin itu untuk mengajak orang. Nah, di sini istilahnya mengajak orang itu ada ilmunya tersendiri, bagaimana kita untuk meyakinkan orang atau objek yang ingin kita ajak seperti itu. Nah, hubungannya mempelajari manusia dalam pandangan psikologi dalam materi psikologi dan strategi dakwah ini, bahwasanya ini juga mengingatkan kembali tentang dakwah Rasulullah dan para sahabat, yang mana Rasulullah itu istilahnya itu memberikan ceramah atau dakwah itu dengan cara yang tersendiri, menyesuaikan
apa ya, orang yang ingin diajak dalam Islam seperti itu. Jadi istilahnya untuk kita agar kita bisa mengajak atau mempersuasi dan juga bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada orang lain untuk mempercayai kita atau merasa nyaman dengan kita dan bisa berteman baik dengan kita, bersosialisasi dan berbicara. Kita itu juga penting untuk mempelajari manusia dalam pandangan psikologi, karena dengan begitu kita akan mengerti bagaimana psikis setiap orang. Karena ada kan orang yang ketika misalkan saya nih orangnya sedikit sarkas seperti itu dalam bercanda. Nah, apabila saya bicara kepada Mbak Aini yang notabene adalah orang yang ceria dan juga easy going, mungkin dia biasa-biasa aja ya dengan candaan sarkastik saya. Tapi mungkin untuk Mbak Arga bisa jadi itu candaan sarkas itu bisa menjadi hal yang serius, benar begitu ya? Karena setiap orang tuh mempunyai psikis dan kejiwaan yang berbeda-beda. Ada kalanya kita merasa biasa aja nih bicara atau bertingkah laku, tapi orang atau lawan bicara kita itu merasa itu hal yang serius gitu. Itu bisa menyakiti dia seperti itu. Jadi pentingnya kita mempelajari manusia dalam pandangan psikologi itu, apalagi dihubungkan dengan strategi dakwah ya, agar kita bisa meyakinkan orang tersebut bagaimana mereka agar mau mendengar atau merespon dengan pemikiran kita atau ajakan kita seperti itu. Nah, demikian tadi itu penjelasan dari kami dari materi definisi, hakikat dan juga urgensi mempelajari psikologi. Bisa teman-teman untuk bertanya di bawah kolom komentar. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum